Dari sekarang celurit asal semuanya saudara. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan. Simpen di rumah saudara. Simpen di rumah. Begitu ada panggilan jihad, coba-coba PKI bergerak di negeri kita, maka semua kita turun ke jalan, bawa senjata kita, habisi antek-antek PKI saudara. Bawa senjata kita, habisi antek-antek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah sahabat, kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Pada kesempatan hari ini kita bisa lihat 1965. Begitu kejamnya PKI. Dan pada hari ini 30 September 7 jenderal yang menjadi korban. Salah satunya adalah Jenderal Ahmad Yani. Dan ini bisa kita lihat negara kita adalah negara Pancasila. Sementara klan Ba'alwi dengan PKI-nya jelas terkonfirmasi dengan Yaman Selatan. Ini cukup berbahaya. Aidit musuh Sofyan Baragbah itu adalah klan Ba'alwi, pendiri PKI di Nusantara. Dan terkonfirmasi beberapa perilaku dari para kabid. Ini sudah terang-terangan, seperti apa yang dilakukan oleh Bahar, seperti apa yang dilakukan oleh Rizik. Tidak bedanya seperti LBY juga melakukan pemalsuan. Ini kejahatan luar biasa dan pemerintah harus segera tangkap Rizik, tangkap Bahar, tangkap LBY. Karena sudah jelas mereka mempropaganda seolah-olah mereka saling berbeda peran, tapi satu tujuannya adalah merusak Nusantara dari berbagai lini. Dan pemerintah harus tegas untuk menangkap para klan Ba'alwi seperti Kusen di Tuban, jelas ingin merubah. Sama mereka berbagi peran, seolah-olah ada yang kasar, seolah-olah ada yang sok lembut, ada yang sok alim juga. Ternyata hanya jual agama. Nusantara sudah kenyang dengan berbagai propaganda mereka. Saatnya pribumi bergerak melawan. Bisa kita lihat apa yang disampaikan oleh Rizik, apa yang disampaikan oleh Bahar, sama dengan apa yang dilakukan oleh musuh Aidit dan Sofyan Baragbah. Jelas PKI. Dan kenang,
pada hari ini dengan berkabung nasional, dengan bendera setengah tiang. Lubang Buaya menjadi saksi kebiadaban PKI. Klan Mbak Alwi jelas itu adalah pelaku PKI, jelas. Dan saya kira pemerintah dan kepolisian juga TNI harus segera tangkap seperti Bahar dan Rizik provokator. Mohon maaf, kita bukan karena kebencian. Kita sudah lama ngalah. Kita sudah lama ngalih. Dan yang belum adalah ngelawan. Saat ini kita melawan dengan jelas. Mereka tidak terkonfirmasi nasabnya palsu. Dulu mereka mengaku sebagai dzurriyyat Nabi, sok suci, tapi ternyata palsu. Dengan tesis Kiai Haji Imaduddin, dengan filologi dan sejarah tidak terkonfirmasi. Dengan tes DNA ternyata orang Arab saja bukan, plat G. Ini jelas kejahatan yang luar biasa. 1965 adalah saksi kebiadaban klan Mbak Alwi. Kita sudah terlalu kenyang dengan propagandanya, dengan berbagai persoalan. Kita adalah negara Nusantara yang mulia. Mohon maaf, kami tidak menyombongkan diri kami, bukan. Kita sudah merdeka, kita punya kejayaan Nusantara, punya Majapahit, punya Kalingga, punya Sriwijaya, punya Mataram Islam. Mereka penakluk. Jadi saat ini Nusantara jangan lagi diobok-obok. Kita harus cerdas. Karena valid mereka itu bukan dzurriyyat Nabi. Masa dzurriyyat Nabi suka menjelek-jelekan orang? Secara rasio sederhana, tidak mungkin dzurriyyat Nabi suka menjelekkan orang, suka provokasi seperti Rizik. Asah golokmu, asah parangmu, seperti Bahar yang kalau di panggung itu membawa pedang. Itu harusnya pemerintah, kepolisian, dan TNI harus tangkap. Untuk apa pedang? Karena Indonesia negara damai. Harusnya pemerintah, kepolisian, dan TNI harus lebih tegas. Karena terlalu kenyang. 1965 menjadi kunci pokok. Saksi bisu lubang buaya. Aidit Musso adalah klan Mbak Alwi. Kita tidak ada tujuan lain adalah mengedukasi masyarakat, menyadarkan masyarakat. Jangan mau dibohongi. Kita harus tegas.
Karena Nusantara itu negara besar, kita sudah punya peradaban, kita punya Pangeran Diponegoro, kita punya Jenderal Sudirman. Seperti itu. Dan saya kira yang kita ketahui selama ini, yang berjuang di negeri ini, yang memerdekakan negeri ini adalah para pahlawan seperti Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro, Cut Nyadin. Itu adalah pejuang Nusantara, jangan mau diklaim. Dan kita harus cerdas. Nusantara harus betul-betul cerdas. Karena perlu kita ketahui, mereka datang ke Nusantara, para Ba'alwi, para Khabib itu datang ke Nusantara dibawa oleh Belanda, bekerja untuk Belanda, seperti Utsman bin Yahya. Dan saya kira cukup sekian. Semoga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Saya kira cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.